You want to make your dream come true. The first thing you have to do is wake up and look around you. And dream do not work unless you do. If you want to make your dreams come true, the thing first you have to do, wake up. Yuhuu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi lagu ini tadi aku mengarang. Itu lagu yang aku buat sendiri ya, tapi ya adalah anggap aja itu iseng-iseng ya lagunya. Karena lagu ini aku taruh di bukuku, buku Rahasia Bintang. Jadi ini adalah buku keempat di mana aku membuat 4 novel already ya. Dan ini bukunya sebanyak atau berisi 294 halaman dan bisa dibaca anak umur 13 sampai orang tua ya. Coba kita baca di sini ya. Sedikit ya. Tawa kami seperti ombak, bebas dan lepas. Beriringan menyentuh bibir pantai, berdesir, semilir, mengikuti ayunan angin. Tawa kami didengar oleh penghuni negeri semut merah. Ini pendapat Jess. Aku dan Jay selalu tertawa, walau aku tahu kebiasaannya berhayal dengan hebat. Banyak hal yang kupercaya dari Jess. Kadang aku pura-pura tidak dengar, tetapi merekam dengan daya ingatku yang tajam. Cara bekerja otak kami itu seperti spons, itu benar. Ada apa di negeri semut merah itu? Tanyaku penasaran. Ah, banyak hal. Kamu pikir di negeri semut merah itu semuanya merah? Aku melotot karena Jess balik bertanya. J menggaruk-garuk rambutnya seperti ingin berpikir atau seperti berpikir. Aku tahu pada awalnya negeri itu semuanya berwarna merah. Sampai baju mereka dan rumah-rumah mereka, dan juga membuat sup merah terbaik karena semua memiliki warna merah, jadi sangat membosankan bagi penghuni negeri semut merah, kata J, membuat aku terkesima mendengarkannya. Tapi kalian bisa membacanya sendiri ya. Silakan pesan buku ini, DM aja di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222902369. Karena buku ini sangat bagus ya. Buku ini mengajarkan anak-anak agar berani bermimpi. Karena terkadang pencuri mimpi anak-anak itu justru orang yang paling dekat dengan mereka. Yuhu. Oke ya. Jadi kalau kalian membeli buku ini atau mengorder buku ini adalah buku untuk menyelamatkan anak-anak ya. Anak-anak kalian itu kan bakalan gede, bakalan bertumbuh, bakalan mengenal lingkungan, bakalan mengenal teman-temannya ya. Siapa tahu buku ini akan menjadi sebuah penolong untuk mereka supaya mereka menghindari pergaulan yang pada saat ini luar biasa. Kita kadang tidak bisa mengendalikan atau tidak bisa mengontrol ya. Oke, kita mulai. Nah, jadi apa yang akan Madam Suki bahas di sini? Jadi Aisar ini dijulukin atau apa ya namanya, netizen itu kan ada-ada aja ya, apalagi haters ya. Pokoknya Aisar ini dikatakan numpang pansos gitu. Gimana ya kalau disebut numpang pansos, panjat sosial ya. Ya kalau nggak mau pansos ya udah videonya di privat aja kan gitu ya. Nah, Madam Suki juga sering kok dibilang panjat sosial gitu. Lah terus bagaimana dong kalau kita memprediksi sesuatu terus sesuatu yang viral dan tidak sesuai dengan keinginan kalian, terus kalian bisa marah-marah gitu. Kan enggak kan? Nah, jadi sama dengan Aisar ya. Kalau Aisar ini kan udah ngetop banget di Indonesia. Terus dia ini juga
dikatakan numpang pansos gitu. Terus kata-kata Aisar ini membuat Madam Suki juga mungkin di antara kalian juga yang merasa kayak tersentuh gitu ya. Kata-kata Aisar itu bilang begini, ehm, kata Aisar, aku cuma seorang anak Malaysia yang ingin memberikan senyuman di Indonesia. Wow, itu aduh, aku nggak bisa ini ya, nggak bisa menjelaskan itu terlalu dalam kata-kata dia, meskipun sangat sederhana ya. Nah, jadi apa sih yang membuat Aisar ini ke Indonesia? Kenapa sih dia nggak ke Malaysia aja? Karena haternya Aisar ini udah banyak banget, bahkan yang waktu 4 Juni itu Manasuki sudah membantu prediksi bahwa memang itu disabotas ya, disabotase begitu ya. Oke, jadi gini, Madam Suki minta izin ya, mau bertanya, apa sih yang membuat Aisar ini ke Indonesia? Pada saat itu kan Madam Suki udah bilang itu untuk Fuji, tapi ya mungkin berubah ya kan. Kadang kartu tarot itu memang berubah-ubah sesuai dengan pikiran orang tersebut. Oke, Madam Suki mohon izin untuk melihatnya ya. Oke, jadi Madam Suki akan bertanya, Aisar, apa sih tujuan kamu ya? Tujuan kamu di Indonesia ya? Bukannya kamu kan sudah sultan ya kan? Sudah punya sesuatu lah di Malaysia sana. Kenapa kamu harus di Indonesia? Di Indonesia itu Madam Suki pikir kamu terlalu banyak rintangan ya, Aisar ya. Coba kita tanya Aisar ya, kita tanya pikiran alam bawah sadarnya dia. Apa sih tujuan dia ke Indonesia? Kita lihat energinya saja ya. Di sini memang ada sebuah tujuan baik ya. Page of Pentacles, tujuan baik. Ya, tujuannya uang nih. Nah, tapi uang ini dia berikan sebagai kita manusia ya, manusia dimanapun ya, selagi dia bernafas ya, nggak kecuali Madam Suki butuh uang. Benar apa nggak? Kita semua butuh uang ya, nggak munafik ya, nggak perlu munafik ya kan. Aisar pun ada, dia butuh uang ya, tapi uang yang dia berikan, yang dia dapatkan ini juga untuk sebuah tujuan, sebuah misi. Nah ini ada orang yang memegang uang, kakinya satu ya. Nah, kalau kakinya dua, uang itu akan dia gondol sendiri. Bahasa apa itu gondol ya? Digondol ya, kalau kakinya dua. Tapi kakinya satu, artinya ya dia punya tujuan, misi. Nah, oke. Kita sekarang tahu ya, untuk sebuah tujuan dan misi. Oke, yang kedua, tujuan dan misi nomor 1. Oke, nomor 2, uang, karir. Nah, jadi selain di Malaysia, dia ini, Malaysia itu kan Asia, iya kan? Asia, satu rumpun kita itu. Makanya bahasa Malaysia itu kita tahu ya, meskipun kita ngomongnya susah ya, susah gitu ya, susah ya. Kalau orang Indonesia ngomong Malaysia tak best ya kan. Nah jadi similar lah, sama-sama tapi tidak sama ya. Nah ini ada ini ada karir ya, jadi dia menginginkan sebuah karir ya. Misalkan nih ya, ada orang di Belanda ya, katakanlah dia bernama Van Dem. Nah, kalian tahu kan siapa dia kan, pemain film, ganteng orangnya, badannya sekal gitu kan ya, Van Dim. Nah, terus sudah gitu Van Dim ini karena di Belanda, ya wajar nggak dia ke Jerman? Wajar nggak dia ke Belgia? Wajar nggak dia ke France atau ke Paris atau ke mana namanya? Ke daerah, ke negara-negara sekitarnya, Italia. Wajar dong, karena satu Eropa, karena itu belong ya kan, maksudnya masih satu European gitu, Eropa. Kenapa kalian sirik sama Aisar? Itu kan sama-sama. Manasuki pernah ngomongin loh ya, kalau misalkan ada artis kita nih menikah atau pacaran lah sama orang Malay,
Terus di sana dia dieluk-elukan, di sana dia terkenal. Ternyata dia lebih terkenal di sana. Terus orang Malay julid gitu. Pulang aja. Kalian gimana hati kalian? Kesel nggak? Nah, seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa. Ya, di sini ada Eight of Pentacles. Dia ingin berkarir di Indonesia. Wajar, itu satu Asia. Ya, dukung aja. Yang penting dia mempunyai misi dan visi. Nomor 1. Nomor 3. Tujuan Aisar ke Indonesia. Transaksi besar. Jadi dia mendapatkan uang besar sesuai dengan kapasitas jumlah orang Indonesia itu kan lebih banyak. Tapi dia pun akan membantu lebih banyak. Udah begitu aja nih. Semuanya uang loh. Semuanya bukan uang ya. 3 kartu ini luar biasa. Ini ketarik banget nih ya. Yang satu ini Page of Pentacles. Misi dan visi dia. Uang, tujuan baik. Yang kedua, ya karir. Yang ketiga, transaksi gede. Semuanya tuh koin. Luar biasa ya, ketarik ya. Jadi itu tujuan dia. Nah, terus kamu kenapa nggak ke mana itu namanya? Kenapa kamu nggak ke ini aja, Aisar? Ke Malai gitu, ya kan? Coba apa ya? Coba kita lihat pikiran alam bawah sadarnya. Jadi orang bertarot itu bukan asal buka-buka kartu ya. Enggak. Jadi kita mengintip ya, mengintip pikiran dia, pikiran mereka. Makanya kalau kalian mempunyai masalah, datang ke Madam Suki ya, nanti dibantuin. Apa sih, gimana sih gitu ya. Mudah-mudahan dari konsultasi nanti kalian tahu apa yang kalian hadapi, bagaimana sikap kalian. Karena kadang banyak orang yang ketika mereka mempunyai masalah, mereka nggak tahu mesti gimana dan kadang nggak sadar loh. Apa sih, kenapa sih itu terjadi kayak gitu ya. Oke. Jadi kalian DM aja di Instagram Madam Suki atau di nomor 082229023699. Oke? Nah, terus kenapa kamu nggak di ini aja? Kenapa kamu nggak di Malaysia aja? Jawabannya apa ya? Oke, jadi gini. Sebenarnya Aisar ini dia ingin menjelajahi Asia sih. Ya, dia juga kepengen ke Filipina, dia kepengen ke Thailand, dia kepengen ke Indonesia, tapi ya ternyata dia terdampar di Indonesia, jatuh cinta sama Indonesia, ya dia jatuh cinta sama Indonesia karena kita mempunyai kemiripan bahasa Malay, Indo, ya. Coba Aisar ke Malaysia kan dia harus ke Filipina, dia harus belajar bahasanya dulu. Gimana? Misalkan Aisar diajak teman-temannya, ayo kita beli lontong, ayo kita beli ini, kita beli rujak gitu ya, atau apalah ya di Filipina sana. Ada nggak lontong, rujak cingur ada nggak? Nggak ada ya. Nah, susah kan dia, harus belajar dulu kayak Madam Suki nih. Madam Suki ini struggle banget ya bahasa Thailand itu dan semuanya tuh sama, semua. Misalkan ya, kita kasih tahu bahasa Thailand sedikit ya. Iya, ini intermezzo. Ma, sini gitu kan. Ma, pendek. Ma, anjing. Ma, kuda. Terus ada lagi ma, itu kayu atau apa. Gimana sih orang ngapalin nadaku mana, iya kan? Nah, so that's why kenapa Aisar itu memilih Indonesia. Karena bahasa kita tuh sama. Tanya sama Aisar dah, kata Madam Suki ini ya, kamu milih Indonesia karena bahasanya sama. Kalau dia harus di Thailand sana, ya kan? Bahasanya susah, terus pokoknya adalah ribet deh. Oke, terus gini ya. Waktu itu ada yang bertanya gini, oh ya gini. Jadi Aisar itu memang punya misi ya di Indonesia ya, Page of Pentacles. Jadi kita sebagai orang Indonesia nih, jangan tersinggung. Kalau Aisar itu bilang kalau orang Indonesia itu banyak yang sulit daripada orang di Malaysia. Itu benar. Kenapa? Karena Indonesia itu terlalu luas. Penduduknya 280 juta, ya.
Terus pulaunya ada 17,400 islands. Ya, jadi ya tidak merata. Sedangkan yang koruptor segila-gilanya mereka 300 T, ya kan? 500 miliar, ya kan? Nah, jadi rakyat-rakyat kecil ini kebagian apa? Gak ada, karena itulah. Udahlah, terima kasih aja sama Aisar, ya kan? Jarang loh anak muda yang seperti itu, apalagi orang luar ya. Malu kan kita sebenarnya, tapi dia mengambil peran itu, ya. Seharusnya kita mendukung dia. Nah, Aisar, Madam Suki mau tahu nih ketulusan kamu ya, karena Aisar ini dibilang pansos mulu gitu ya, dibilang duta mangap dia malah seneng tambah mangap dia ya kan. Itulah Aisar ya, dia tidak bergeming kemarin itu di ini sama disenggol-senggol, dia nggak bergeming dia, bagus lah. Tapi ada saatnya dia bergeming waktu ada yang nyentil dia, tapi nggak apa-apa. Sekali-sekali boleh ya, tapi selebihnya ignore aja. Terus ini Madam Suki mau tanya nih, Aisar, sebenarnya kamu tuh tulus nggak sih dengan misi dan visi kamu ke depan itu? Hah? Maksudnya misi dan visi kamu untuk Indonesia, membagi-bagikan kayak gitu ya. Coba, kamu tulus nggak sih? Iya, Madam Suki mau lihat pikiran Aisar ya. Aku keingat mangapnya dia, justru. Jangan lebar-lebar, Aisar. Nanti kalau ada nyamuk-nyamuk nakal gimana? Tapi Aisar nggak keberatan ya. Oke. Three of Swords. Banyak sekali ininya dia ya sebenarnya ya. Kasian juga ya. Oke. King of Pentacles. Oke. Jadi gini ya, Aisar ini sebenarnya ada pada rasa yang pernah patah sih ya, pernah patah gitu. Dia berpikir kok ternyata sulit ya untuk melakukan misi ini gitu, karena tidak semua orang itu sepaham, tidak semua orang itu berpikir seperti dia. Ya, jadi ada saat dimana ini dia pernah ada gangguan emosional sih. Ya, jadi ketika waktu kemarin dia disepil-sepil sama Anggun, dia diam aja kan. Anggun mulai nyepil-nyepil karena si Aisar tidak menggubris chat-chatannya dia. Padahal, ya, jangankan Anggun, bapaknya Aisar aja nggak bisa ngubungin. So that's why kenapa babanya itu live ngasih tahu anaknya, kamu gini, kamu gini, kamu gini. Itu babanya loh, nggak bisa ngubungi anaknya, ya. Terus jadi si temennya itu kepedean gitu kan, ngamuk-ngamuk, apalah tersinggung lah, kok nggak di ini gini, ya kok nggak diangkat, kok nggak di ini, nggak digubris. Terus mulailah dia sepil sedikit-sedikit, ya itulah manusia. Jadi Aisar ini ada sih perasaan kayak ada kecewanya ya. Tapi dia ini memang uangnya banyak loh, Madam Suki lihat. Madam Suki bisa lihat ya orangnya banyak. Bisa, makanya kalian datang ke Madam Suki, cari tahu, itu suami aku Madam Suki kok pelit sih, uangnya buat apa? Ketahuan nanti ya. Terus itu apa ya, customer aku itu mau ngajak aku ini, mau ngajak aku berbisnis, sebenarnya dia punya uang enggak sih, atau PHP aja, ketahuan ntar ya. Nah, ini sebenarnya dia raja koin gitu, nanya dia tuh, banyak uang dia tuh ya. Jadi gini ya, tulus nggak tulus itu kembali ke nawaitu kita masing-masing ya. Karena seperti yang Madam Sugi bilang, sekarang itu zamannya ya sosial media. Orang baik, kenapa sih harus pegang kamera dan memperlihatkan kebaikannya? Bukankah ada yang tertulis, apa ya, jika memberi dengan tangan kananmu, jangan boleh tangan kirimu tahu. Atau jika kamu memberikan tangan kiri, atau kebalik itulah ya, jangan biarkan tangan kananmu tahu. Pokoknya kayak gitulah ya. Nah, zaman sekarang ini adalah zaman berbeda dengan zaman kita nabi-nabi dulu. Ya, berbeda semuanya. Ya, karena sekarang itu banyak, kalau tidak diabadikan, itu nanti bisa diputar balik itu, ya.
Nah, ingat ya. Dan di sini juga yang nggak apa-apa lah, karena kita nggak boleh. Sekarang gini, tontonan aja ada yang baik, ada yang jelek, ada yang apa ya, tontonan yang sangat sangat tidak manusiawi pun ada, ya. Dan semua itu pilihan. Dan ada orang yang membagi-bagikan apa itu di shoot, ya nggak apa-apa, udah itu pilihan. Sekarang semuanya itu tergantung hati kita, ya, hati kita yang paling tahu, yang bisa merasakan, ya kan? Oh ya, orang ini tulus. Kalau kalian melihat sesuatu, entah itu sangat sederhana, misalkan ada bapak polisi lagi bertugas gitu ya, tapi tangannya di belakang gini, dia ternyata ngasih makan kucing gitu. Hati kalian itu kayak dek gitu. Terus kalian tuh kayak meleleh gitu ya, air mata itu. Itulah yang disebut ketulusan. Ya, udah nggak apa-apa. Oke, jadi itu yang Madam Suki bisa intipkan tentang, karena Aisar ini dibilang si pansos gitu ya, suka pansos gitu ya. Oke, jadi kita sudah tahu misi dan visinya Aisar ya. Madam Suki sekarang mau tanya sama kalian, misi dan visi kalian apa dalam kehidupan ini? Sudah tahu misinya apa? Tujuan hidup kalian apa? Karena Madam Suki banyak sekali ketika klien datang tuh dengan masalah yang banyak dan ini dan itu dan ini ya, sampai A sampai Z. Madam Suki cuma tanya tujuan hidup ibu apa? Tujuan hidup misi hidup bapak apa? Gak bisa jawab. Coba kalian apa? Jawab ya di komentar ya. Aku sih nunggu. Iya, oh iya. Nah, video berikutnya itu adalah si Fuji ini kan keciduk nih nonton timnas bareng sama Feral. Ya, bukannya sama Aisar. Ih, gimana sih? Padahal Madam Suki waktu itu bilang, Madam Suki ada yang bertanya kan, mereka si Fuji sama Aisar nonton timnas bareng nggak? Ya bareng. Ya memang bareng. Bareng kan? Ya bareng. Loh, kok kelihatannya Fuji sama Feral? Ah, itu nanti aja videonya ya. Yang penting Madam Suki mau pakai ini dulu. Nah, setelah ini tapi ya, kalau malam kecrut gitu ditaruh di mukanya. Madam Suki ini habis traveling ya. Dan Madam Suki hanya memakai ini aja. Dan kalian lihat wajahku. Ya kan? Nah, jadi silakan pesen aja. Pokoknya kalian mau tanya produk-produknya Madam Suki, silakan tanya aja di 082229023699 atau DM aja di Instagram Madam Suki. Kalau belum ada atau belum dijawab, mohon maaf ya. Finally, begitu aja. Terima kasih semuanya. Ada siapa ini? Mbak Cinta Rose, ada Mbak Nini, thank you tuh, sehat-sehat selalu. Ada siapa tadi itu ya? Mbak Ratna Juwita. Oh, Juwita malam. Oke, finally begitu aja. Send love and light sama Nufik di Thailand. Salam cahaya. Kapungka, bye-bye.